Saya ingin menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Begini ya, kalau Tuhan mah ya nggak laki nggak perempuan, memangnya seperti siapa sih? Jadi begini, sampai umat Islam sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ceramah dari Kiai Biasakur. Dia membahas tentang wujud Allah yang mereka imani. Dan di lain sisi ada juga yang berbeda pendapat yang mengatakan bahwa Muhammad itu atau Nabi mereka itu merupakan wujud dari Allah mereka. Itu ada beberapa ustadz dan termasuk seorang perempuan dari Malaysia mengatakan hal demikian. Nah, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitun Zahira Ghazali dari Kota Baru. Kepada semua peminat-peminat sihat yang berada di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, di Singapura, bahkan di Brunei, saya ingin menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Allah itu hanyalah suatu nama dan suatu jawatan yang dijawat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur disampaikan rahsia kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya menerimanya dengan sepenuh hati. Kepada peminat-peminat sihat di luar sana, saya menyarankan agar anda mengkaji dahulu kebenaran yang disampaikan ini, sebagaimana yang diberitahu oleh Imam Syafi'i bahawa orang yang bijaksana akan berfikir dan merenung, tetapi orang yang bodoh akan tersinggung. Fikir-fikirkan. Begini ya, kalau Tuhan mah ya nggak laki nggak perempuan, memangnya seperti siapa sih? Jadi begini, sampai umat Islam sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu. Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, kan begitu. Itu persepsi mereka tentang Tuhan yang berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan Tuhan ini, Allah itu menciptakan manusia. Diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi anggota badan, diberi energi, diberi roh, berjalan sendiri. Allah tidak intervensi. Allah menyuruh berbuat baik, Allah melarang berbuat jahat. Kalau dia berbuat baik atas pilihannya, akan dikasih pahala. Kalau dia berbuat jahat atas pilihannya, diberi siksa. Kalau Jabariyah, semuanya Allah yang menentukan. Kalau ahli sunnah ada qada mubram, ada ghairu mubram, ada yang ini filosofis semuanya itu. Saya kira walau bagaimanapun udahlah, kita nggak usah saling menyalahkan. Pada beli baru ya barangnya, iya kan? Nah, sampai di dalam Al-Quran sendiri ketika ada cerita dialog antara Allah, Adam, Iblis dan malaikat, dikiranya itu Allahnya duduk di sana, malaikatnya di situ, Adamnya di sini, terus tuding-tudingan pun depan sana. Begitu kan dalam imajinasi, maka seperti itu. Memangnya Nabi Adam melihat Allah? Memang Iblis melihat Allah? Memang malaikat melihat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Dah nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu bisa ngelihat sembahyang nggak? Bisa ngelihat sholat nggak? Sholat bisa dilihat nggak? Yang dilihat apa? Orang yang sedang sholat.
di sekitar kita ini banyak yang tidak dilihat. Kalau kentut mah tidak bisa dilihat, tapi kan dicium bisa. Ya kan begitu. Suara dilihat tidak bisa, dicium tidak bisa, tapi bisa didengar. Artinya apa saja yang kita tangkap dengan salah satu panca indera kita, itu kan namanya fisik. Betul enggak? Kalau yang benda-benda kelihatan mata, ini namanya fisika konvensional. Kalau benda-benda yang tidak terlihat mata, namanya partikel. Selanjutnya, lalu Allah itu seperti apa? Ada di mana? Bagaimana? Ini kan dulu orang itu kan ingin meragakan Tuhan. Maka ketika mereka membuat patung-patung itu, lalu ditegur oleh Allah, kenapa engkau menyembah patung? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja kok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makanya agama-agama yang Tuhannya kelihatan mata berbentuk berhala, ketika mereka melakukan ritual sembahyang itu bisa nangis, Bu, karena betul-betul kelihatan Tuhannya. Tapi orang Islam jarang yang sholat sambil nangis. Apa sebabnya? Nggak kelihatan. Nah, itulah makanya Tuhan tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil. Jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Allah kalau ingin membuat sesuatu, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya sudah, jangan laki atau perempuan, besar atau kecil, rambutnya keriting atau lurus, dia jadi secara fisik. Tuhan itu bukan seperti itu. Dia ada di mana saja, tidak ada ruang-ruang kosong, tidak ada Tuhan. Semua Tuhan ada. Di mana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu. Paham, Lik? Saking parkes sampai beringaton. Allah itu zahir. Nih, saya mau nanya, kolong adanya di mana? Ada di mana kolong? Kolong ada di mana kolong? Ini suara apa? Suara band. Longan anak, Lik? Ada nggak longan? Ada. Di mana? Di ranjang. Ranjang ada, longan ada. Yang wujud hakiki itu ampin apa longan? Ketika ampinnya diangkat, longannya perginya kemana? Jadi wujud kita ini ibaratnya sama dengan longan. Adanya ini itu keberadaan yang nisbi. Kita ini sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kita ini bayang-bayang, kita ini longan sebetulnya. Yang ada hanya Allah kok. Jadi ketika kita ingin membuktikan Allah, jangan mencari bukti. Nggak mungkin ada bukti. Allah tidak bisa dibuktikan dengan alam ini. Percaya nggak? Karena Allah itu wajibul wujud. Wujudnya hakiki. Tapi kalau alam ini minal mumkinat. Biar terminologinya. Mungkinat, tidak mungkin mungkinat dijadikan dalil kepada wajibul wujud. Mungkinatul wujud tidak bisa dijadikan dalil untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud. Kita membuktikan amben bukan dengan longan. Oke, kita belajar tauhid Bu ya, belajar dulu ya. Percaya Allah ada? Mana buktinya? Ada langit, ada bumi, betul. Seperti itu. Ini untuk anak-anak kecil yang SD kelas 1 sampai kelas 6 padu asal manjing. Tapi kita yang sudah kaplak-kaplak ini, ngerti kaplak kok? Iya, jangan jadi anak kecil lagi, pakai logika dong. Masa langit bumi sebagai bukti adanya Allah? Gimana, nggak mungkin. Ini kerapuhan sekali, rapuh sekali. Oke, kita uji. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, alam ini kan baru terjadi teori Big Bang oleh George Lemaitre. Itu kan 14 miliar tahun yang lalu ada ledakan besar. Ya, sehingga berkembang menjadi the extending universe, alam semesta yang mengembang semuanya ini. Alam ini mengembang, ya, bintang-bintang itu mengembang. Ada yang mendekat menjauh. Dari mana kita bisa tahu bintang itu mendekat atau menjauh?
kita pakai kaca reflektor. Nanti kita lihat cahaya bintang itu. Kalau bintang itu berwarna merah, berarti bintang itu menjauh. Kalau bintang itu warnanya biru, maka bintang itu mendekat. Alam semesta terus mengubah. Itu umurnya baru 14 miliar tahun. Nah, sebelum adanya Big Bang, sebelum Allah bikin langit bumi isinya, Allah ada nggak? Ketika saya tanya, Allah ada nggak? Buktinya mana? Engkau akan kehilangan bukti. Ketika ditanya Allah ada atau tidak, ketika Allah belum bikin langit bumi, Anda tidak punya bukti. Oke? Paham lagi? Kedua, apabila nanti kiamat langit bumi digulung semuanya, dan Allah berkata, limanil mulkul yaum, siapa yang paling berkuasa di sini? Sudah nggak ada makhluknya. Lalu Anda saya tanya, masih yakinkah Allah ada? Mana buktinya? Melongo nggak? Kenapa melongo? Nggak ada langit, nggak ada. Anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada, karena buktinya nggak ada. Allah tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana dari awal video ada seorang wanita, dan bukan hanya saya pernah dengar dari satu orang ini, tetapi ada beberapa ceramah dari oknum ustadz yang mengatakan bahwa wujud Allah dari yang mereka yakini itu adalah nabi mereka itu sendiri. Dan kemudian dijelaskan oleh Kiai Buya Syakur tentang wujud Allah yang mereka yakini dengan panjang lebar, dan kiranya saudara-saudara kita khususnya para polemikus bisa mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur. Nah, kenapa saya bagikan kepada teman-teman semua tentang hal ini? Supaya para mualaf, khususnya oknum-oknum ustadz yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang Kristen itu bisa menuhankan atau percaya bahwa Allah itu datang dalam rupa manusia. Nah, maksud saya teman-teman bahwa sebelum kamu mengkritik keyakinan orang lain, harus kamu pahami dulu baik-baik tentang keyakinanmu. Nah, jadi itu yang terjadi selama ini. Mereka begitu kritik tentang ajaran Kristen, khususnya tentang Tritunggal, bagaimana Allah bisa datang dalam rupa manusia. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Nah, herannya mereka mengatakan tidak masuk akal. Mereka tidak membaca bagaimana dulunya Allah memperkenalkan, memperlihatkan dirinya dengan berbagai macam cara, teman-teman ya. Khususnya ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon terbantin. Nah, itu dalam wujud manusia. Sampai Abraham itu menyediakan roti, daging untuk dimakan. Nah, dia melayani Tuhan pada saat itu. Itu di dalam Kejadian 18 kalau tidak salah. Dan kemudian Allah menampakkan diri atau memperlihatkan diri kepada Nabi Musa dalam bentuk api. Dan kemudian bagi bangsa Israel itu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka itu dalam bentuk tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari yang menyertai mereka. Jadi kenapa harus heran kalau Tuhan itu memperlihatkan dirinya dalam wujud manusia? Apalagi kalau Allah mengirim firman-Nya dalam bentuk manusia. Kenapa begitu heran? Bukankah di dalam kitab Nabi Musa tertulis bahwa Allah juga pernah memperlihatkan dirinya? Nah, sekalipun ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Nah, jadi justru karena tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan, maka Tuhan punya cara sendiri. Bagaimana dia bisa mendekati manusia itu? Dengan cara apa? Harus dengan jadi manusia. Nah, karena yang ditebus adalah manusia. Yang berdosa adalah manusia. Karena manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, yang segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan, dia datang dalam rupa manusia. Karena awalnya manusia itu diciptakan
segambar dan serupa dengan Allah.